Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiril aghar wa miftahi babil yazar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil lahi wa ibadih amal. Jamaah masjid Rahmani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang kepada Allah. Malam ini kita kajian tafsir Al-Jalalain sampai di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 89. Hah? Oh, 91. Masuk ke 91. Satajibuna akhrina yuridun ayyamanukum. Ya. 91 ke 90 innal ladzina yasuduna ila qablikum bil hisab. 90 sudah. 90 sudah. Kita ulang dari 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambungan dari ayat yang ke-89. Jadi tidak bisa dipisahkan. Yaitu ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum la tattakhidhu minhum waliyan wala nasira waddu law takfurun. Illa alladhina yasiluna wala waddu law takfuruna kama kafaru. Jadi orang-orang musyrikin itu suka agar kalian, seandainya kalian kembali kepada kekafiran, kalian kafir sebagaimana mereka kafir, maka kalian akan sama dengan mereka di dalam kekafiran. Fala tattakhidhu minhum awliya, maka jangan jadikan sebagian mereka aulia, wali-wali, orang-orang kawan-kawan dekat, jadi wali-wali kalian. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh menjadikan orang kafir itu orang yang kepercayaan, orang dekat sekali. Fa in tawallaw faquduhum, kalau mereka berpaling itu tetap aja di dalam kekafirannya. Faquduhum, tangkap mereka. Waqtuluhum, dan bunuh mereka itu wajadtumuhum, kapan dimanapun kalian menemukan mereka. Wala tattakhidhu minhum waliya, maka jangan kau jadikan sebagian mereka sebagai wali, pemimpin ataupun orang yang sangat dekat. Wala nasira, dan jangan jadikan mereka sebagai penolong. Natan
Jangan jadikan mereka penolong untuk menolong kalian melawan musuh kalian. Jadi kita ni tak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong kita untuk melawan musuh-musuh kita. Tak bisa, tidak bisa. Kadang-kadang gitu berkawan dengan orang kafir untuk mengalahkan musuh. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina yasiluna ila qaumin, kecuali orang-orang yang mengungsi pada suatu kaum, bainakum wa bainahum mitsaq, yang mana antara kalian dengan mereka itu ada perjanjian keamanan. Kama ahadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila labna Uwaimir al-Aslami, seperti Rasulullah SAW telah memberikan janji kepada Hilal bin Uwaimir. Au ja'ukum hasirat suduruhum, atau mereka datang kepada kalian dan hati mereka ciut, sempit, kecut, ciut, an ayyuqatilukum, untuk memerangi kalian. Atau dia takut, dia datang tapi takut nak memerangi kalian. Tunduklah ma'a qaumihim. Au yuqatilu qaumakum, mereka takut untuk memerangi kalian, ataupun mereka juga takut untuk memerangi kaum mereka. Bimbang dia, ikut ini tak berani, ikut ini tak berani. Ay mumsikina an qitalikum wa qitaluhum. Ada orang kafir ni, dia nak ikut ke orang muslim, orang yang kawannya tak berani. Dia nak ikut kawan mereka orang kafir nak perangi orang muslim pun tak berani. Bingung dia. Orang kayak gini jangan dibunuh, jangan. Wala tataradu ilaihim bi'adin wa qatlin, maka jangan kau ganggu mereka dengan menangkap dan membunuh. Wa hadza ma yu'adduhu mansubun bil ayatis sayf. Walau ini ayat ini, wa hadza wa ma ba'dahu mansub bi ayatis sayf. Tapi ayat ini dimansukh, diganti dengan ayat as-sayf, yaitu ayat pedang, yaitu ayat untuk disuruh memerangi. Walau sya'allahu la sallallahu alaikum, kalau Allah menghendaki maka Allah akan menguasakan kepada mereka untuk mengalahkan kalian. Bi ayyi qawi qulubahum, yaitu Allah menguatkan hati mereka. Jadi orang kafir ini kalau tidak berlawan dengan orang Islam, Allah melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka. Jadi nak ketemu orang Islam takut, perang takut. Kenapa gitu? Nak lawan orang Islam hati takut aja, takut berdebar. Itu Allah lemparkan waktu gitu ke dalam hati mereka. Tapi Allah bisa saja. Kalau Allah mau, Allah memberikan mereka kekuatan, kekuasaan untuk mengalahkan kalian. Allah tidak beri mereka rasa takut di dalam hati mereka. Wassalamualaikum falaqatalukum, akhirnya karena tidak ada rasa takut, Allah tidak berikan rasa takut di dalam hati mereka, akhirnya mereka berani memerangi kalian. Walakin lam yasha'u fa'alqa fi qulubihim ru'ab, tapi itu Allah tak lakukan. Yang Allah lakukan apa? Allah lemparkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Orang kafir itu kalau musuh Islam mesti takut. Kenapa? Allah memang masih memberikan rasa takut ke dalam hati mereka. Penakut mereka, tak berani. Fa in tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Kalau mereka mengasingkan kalian, meninggalkan kalian, dan mereka tidak memerangi kalian, fa alqaw ilaikumus salama as-sulh, dan mereka juga mengajak untuk berdamai, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah tidak menjadikan
bagi kalian atas mereka jalan untuk menangkap dan membunuh mereka. Tak boleh. Kalau ada orang kafir nak ajak damai, dia betul-betul damai, kita tak boleh langsung tangkap bunuh, tak boleh. Itu yang boleh itu memang yang nantang ajak perang beneran. Ayat berikutnya, satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykumus salama wa yakuffu aydahum faquluhum wa qatuluhum haythu takiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Satajiduna akharin yuriduna ayyamanukum, dan engkau akan mendapati, kalian akan mendapati sebagian orang-orang lain menginginkan ayyamanukum biidzar iman indakum. Ini ada orang ini tidak cari aman di depan kalian. Nah, nanti kau akan ketemu orang-orang yang dia kafir, tapi dia tidak cari aman di hadapan kalian. Wa ya'manu qaumahum bil kufri idza rajulun, dia juga mau cari aman pada kaumnya. Di orang Islam dia macam Islam, ngaku Islam, nanti balik ke kaumnya biar aman. Tadi musuh kaumnya dia kafir. Nah, gitu. Manusia yang suka cari aman. Di sini aman, kumpul dengan orang muslim aman, ngakunya muslim, balik ke kaumnya ngakunya kafir. Ada orang macam ini kau akan jumpa nanti kalian. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha, dan setiap mereka dibalikkan kepada kekafiran, diajak kepada kekafiran, urkisu fiha waqa'u asadul, langsung mau. Di depan orang muslim cari aman ngaku Islam, balik ke kampungnya diajak kafir langsung saja ngaku kafir. Fa illam ya'tazilukum wa lam yulqu ilaikumus salam, kalaulah mereka tidak meninggalkan kalian, orang-orang yang suka ngaku Islam kesana ngaku kafir, walam yulqu ilaikumus salam, dan mereka juga tidak mau mengajak damai, walam yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum ankum, dan mereka tidak mencegah tangan mereka dari kalian, masih ganggu juga. Fahuruhum, maka tangkap mereka, jadikan tawanan. Waqtuluhum, bunuh mereka. Orang ini kurang ajar, munafik. Di depan orang Islam ngaku Islam, tapi dia masih ganggu juga, kesana ngaku kafir. Tangkap orang seperti ini, bunuh. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, maka bunuh mereka dimanapun kalian mendapatkan mereka. Orang-orang kayak gitu munafik. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, dan itulah Allah jadikan kami, atau Allah jadikan bagi kalian atas mereka sultanan mubinan, yaitu kekuasaan yang nyata. Maksudnya mesti Allah kasih kekuatan untuk memerangi mereka, orang-orang munafik. Karena Allah dukung. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu, fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah
seorang mukmin, wa ma kana lil mu'min ayaqtula, tidak diperbolehkan membunuh orang mukmin. Tawuran, orang Islam bunuh orang Islam, kelahi antar kampung, Islam bunuh Islam, ada perselisihan, orang Islam bunuh Islam, gak boleh. Illa khata'an, kecuali karena keliru, itu baru boleh. Tapi kalau nyata-nyata dikelahi papa mati, tak boleh, haram, dosa besar. Kecuali karena keliru, tak sengaja dia nembak ini tupai, nembak so tupainya tak kena, atau ada orang di sebelah sana mati. Yang nembak orang Islam, yang mati orang Islam. Nah, ini hukumnya tidak besar-besar karena tidak ada unsur kesengajaan. Itu namanya khata'an. Wa man qatala mu'minan khata'an, kalau barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena enggak sengaja, kesalahan, fatahriru raqabatin mu'minah, maka balasannya apa? Dendanya, kafaratnya memberikan hamba sahaya yang beriman. Wadiyatun musallamah, yaitu membayar diyat mu'adzah yang dibayarkan ila ahlihi illa ayasnaku, kepada ahli warisnya orang yang terbunuh. Bukan sembarangan orang Islam bunuh orang Islam, ibu-ibu. Kalau ada orang Islam membunuh nggak sengaja saja, nomor satu dia harus memerdekakan budak yang beriman, nomor dua dia harus membayar diyat 100 ekor unta, diberikan kepada ahli warisnya. Berapa duit? 100 ekor unta. Kita kurban nak beli sapi seekor, topa-topa 7 orang. La ilaha illallah. Kadang kurang-kurang, macam mana nih bapak-bapak, kurang satu, dah bingung. Membunuh orang yang beriman tidak sengaja. Nomor satu dia harus memerdekakan hamba saya, kemudian dia harus membayar diyat 100 ekor unta. Banyaknya, kalau ya banyak, itu apa namanya, supaya orang ini nggak sembarangan. Zaman sekarang bunuh orang, penjara sebentar, keluar lagi, sumbat duit, keluar cepat, bunuh orang lagi, masuk lagi, kasih duit, pulang lagi. Hai, kalau bunuh dengan sengaja, kisos, orang bunuh dibalas bunuh, dia tak bisa bunuh orang lagi. Tapi ketika orang membunuh orang dengan sengaja, kejahatan, cuma di penjara berapa tahun, keluar lagi, dia masih bisa bunuh orang lagi. Dan keluarganya orang yang terbunuh tidak akan terima. Keluarganya meninggal, tak bisa hidup lagi. Yang dia di penjara bisa balik lagi. Di penjara makan gratis, air gratis, listrik gratis, ya kan? Yang di luar penjara nak makan harus kerja, listrik kena bayar, ya bu. Air tak bayar, berhenti air. Jadi air. Dia dah bunuh orang, malah dapat fasilitas. Emang di penjara tuh ada bayar uang makan gitu bang? Ada. 1 bulan para napi-napi bayar uang makan 1 bulan 1,5 juta. Mana ada free makan? Tengok Islam, kau bunuh, ayah bunuh, selesai, tak jadi tanggungan. Ini tidak, yang sana keluarga sana nangis-nangis, ya. Macam mana anaknya meninggal tak bisa balik lagi, yang pembunuhnya malah tidur gratis, makan gratis, semuanya gratis. Tidur waktunya keluar, bisa dipercepat kadang-kadang pakai cara-cara yang tidak benar, bisa keluar. Islam tak gitu. Nyawa seseorang itu dibalas dengan nyawa, itu baru adil kan? Jadi orang ini tak sembarangan nak bunuh orang. Sekarang sikit-sikit nak bunuh, sikit-sikit nak bunuh, sikit-sikit nak bunuh. Kenapa? Ancamannya tidak sepadan dengan perbuatannya.
Coba kau bunuh orang, kau mati juga. Berarti bunuh orang sama juga dengan membunuh diri sendiri. Mati juga aku bunuh, dimati. Tapi mati juga ya, tak guna lah kayak gitu. Jadi kasus pembunuhan akan jauh berkurang. Jauh berkurang. Inilah hukum Al-Quran. Kita menerangkan hukum Al-Quran, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang bunuh tak sengaja, dia harus memberikan nama sayang beriman, kemudian membayar diyat, diberikan kepada ahli waris orang yang dibunuh. Illa ayyasaddahu, yasaddahu alaihi biha bi ayyahu anha wa bayyana di sunnah anha mi'atu minal ibil. Kecuali kalau memang keluarganya ini baik, udahlah tak apa-apa, tak apa-apa, sudah tak usah bayar, dimaafkan orangnya karena tidak sengaja, ya sudah, mau bagaimana lagi, ini sudah takdir Allah, udahlah tak usah apa-apa, tak usah bayar, tak usah bayar dia. Jadi sedekah bagi ahli warisnya itu sudah menyedekahkan, sudah tak usah bayar. Makanya cuma 100 ekor sudah tak sengaja. Dan sunnah Rasulullah SAW menerangkan bahwa dianya itu apa? Mi'atun minal ibil, 100 ekor unta. Isruna bintul mahad wa kadza bintul labun wa banul labun haiqah wa jidha. 100 ekor unta, 20 bintu mahad. Namanya istilah umur unta itu, ya, ada setiap umur sekian itu ada istilahnya masing-masing. Ada bintu mahad, bintu labun, banul labun, haiqah, jidha, macam-macam apa nih jenis, bukan jenis ya, ukuran unta berdasarkan umurnya dan sifatnya. Wa anna ala kilatil qatli wa hum asabatu illa al-asla wal farah muzatan alaihim ala 3 sinin. Dan itu juga nanti akan dibebankan juga kepada ahli warisnya, orang yang membunuh. Asilah wahum asobatu, asobah, ahli waris yang jadi asobah. Asobah itu biasanya laki-laki, anak laki-laki. Tapi di sini baru disebutkan ilal asla wal farad. Wallahu a'lam. Muzatun alaihim ala 3 sinin, itu dibagi atas mereka selama 3 tahun. Al-ghani minhum nisbu dinar wa mutawasit rumpur kullu sanah wa illam yafu fi famin baitil mal wa intazara fa'ala jani. Itu begitu apa namanya, wajibnya membayar diyat itu tadi, ya, sampai waktunya sampai 3 tahun untuk memenuhi tadi, dibagi-bagi dengan asobah. Fa in kana, ini belum saja. Wa in kana min qaumin, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum, kalau Masya Allah di sini wa in kana, di sini fa in kana, oh
Kalau orang yang terbunuh itu dari kaum yang menjadi musuh kalian, yang dibunuh kok dari musuh, kaum musuh kalian, orang-orang kufar, kafir, harbi, kafir, musuh. Wa in kana al-maqtul min qaumin aduwwin, yang dibunuh itu orang beriman, cuma dari kaum yang jadi musuh kalian di dalam berperang. Ada kaumnya memerangi kalian dan orang mukmin tadi termasuk dari kelompok kaum itu. Maka juga kena fatahriru raqabatin mu'minah, karena yang dibunuh juga orang Islam, cuma kampungnya, kabilahnya yang memusuhi kamu. Juga memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Wala diyata tusallamu ila ahli lihirabatihim. Tapi kalau dia memang memusuhi kalian, ya nggak ada bayar diat, tidak ada bayar diat, cuma memerdekakan hamba sahaya, nggak bayar 100 ekor. Baik kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Kalau orang yang dibunuh tadi, yaitu dari suatu kaum yang antara kalian dengan mereka perjanjian damai, fadiyatun musallamah, maka kau harus membayar diyat musallamatun ila ahli, yang disampaikan kepada keluarga si orang yang terbunuh. Sulusu diyatil mu'min in kana yahudiyyan aw nasraniyyan, dan dibayarnya sepertiga diyatnya orang yang beriman. Kalau dia orang Yahudi atau Nasrani tapi dia ada perjanjian damai dengan orang Islam, kok terbunuh, dibayarnya sepertiga diyat. Kalau untanya 100, sepertiganya berarti 33 atau 34, dikurangi cuma sepertiga saja. Wa sulusa usriha in kana majusiyya. Tapi kalau orang majusi disuruh bayarkan sulusa usriha, 2/3/10-nya. Lebih sedikit lagi kalau majusi, lebih sedikit. Wa tahriru raqabatin mu'minah, dan memerdekakan hamba yang beriman. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Barang siapa yang tidak menemukan hamba saya, sekarang mana ada hamba saya, tak bisa bunuh orang, macam mana? Maka kafaratnya yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu kafaratnya tuh. Walam yadhkurillah ta'ala al-intiqal ila ta'am kal-tihar wa bi al-asyabi wa bil asah qawlih wa bi asahi qawlih taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakimah. Barang siapa yang tidak menemukan hamba saya, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut sebagai taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, bunuh orang mukmin dengan sengaja, tawuran, bunuh dengan sengaja. Macam mana tuh? Wa jazaa'uhu jahannam khalidan fiha, maka
balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Tengok, Masya Allah, kekal di dalamnya, ini saking lamanya. Jadi sampai di sini menggunakan khalidan fiha. Ya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, biayak silakat lahu, yaitu dengan dia bermaksud untuk membunuhnya, bima yakulu ghaliban, dengan sesuatu yang biasa bisa untuk membunuh, aliman biimani, dan orang tersebut tahu kalau ini orang yang beriman kok dibunuh dia, fajazahu jahannam khalidan fiha, dan maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Tengok, membunuh orang kayak apa bisa, ngeri luar biasa. Tapi kalau orang nih tak ngaji, tak apa, nafsu aja, betul senang aja nak bunuh orang, awas kau membunuh. Tunggu dulu orang, kalau membunuh orang yang beriman, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Tidak hanya itu, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'ana, Allah melaknatnya. Habis kalau sudah membunuh orang yang beriman. Wa adalahum adzaban 'azima bin nari, dan Allah menyiapkan baginya azab yang sangat besar, ya, di neraka. Allah siapkan jelas secara Al-Quran, orang membunuh orang beriman jelas divonis masuk neraka jahanam, disiksa dengan siksa yang besar, maksudnya sangat pedih. Aduh mah, bunuh orang mati, habis itu dia di akhirat neraka jahanam, habis itu dilaknat sama Allah, dimurkai sama Allah. Nah, sakit tak berhenti itu. Mana sakit? Orang yang dibunuh langsung mati, dah selesai, tak ada sakit. Tapi yang membunuh jaga-jaga kau nanti di akhirat neraka jahanam, kau disiksa habis-habisan. Wa hadza mu'awwal biman yastahillu aw bi anna hadza jazaa'u in juz'a wa la bid'a bi qul bil wa'id liqaulihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Dan kata imam di sini, ini orang membunuh kok bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya? Cuman ini kata saya di sini, ini ditakwil untuk orang yang menghalalkan membunuh. Bilang tak apa-apa, bunuh halal. Nah, ini di neraka selama-lamanya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam apa nih? Al-Qur'an disebutkan, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Wa an Ibnu Abbas anha ala zahiriha. Kalau menurut Imam Ibnu Abbas, ini ya sesuai dengan ayatnya ketika Allah mengatakan wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Allah sudah mengatakan barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Sudah kekal. Kau tidak kafir tapi kau kekal di dalam neraka. Kenapa? Kau bunuh orang yang beriman. Tak main-main bunuh orang nih. Jangan sok-sokan tak itu nih. Ngeri kalau dah sampai bunuh-membunuh nih orang beriman. Kontan kata Imam Ibnu Abbas, ya betul, kekal memang di neraka. Ya kan? Tak ada lagi cerita.
Ini dari Abdullah bin Abbas. Ini sepupunya Rasulullah SAW. Wa Ibnu Abbas anna ala dzikriha wa anna nasikhatun li ghairiha min ayatil maghfirah. Cuman ayat ini kemudian dinasakh diganti hukumnya. Diganti hukumnya. Ada yang diganti hukum dan ayatnya. Ini diganti hukumnya, yaitu dengan ayat maghfirah. Wa bainatu ayatul baqarah. Anna qatilal amdi yuqtal bihi wa anna alaihi diyah ufi'an wa sabaqa qadruha. Jadi di dalam ayat surah Al-Baqarah disebutkan bahwasanya orang yang membunuh dengan sengaja maka dia dibunuh juga. Maksudnya dibunuh juga itu sebagai balasannya sehingga dia tidak kekal di neraka. Itu maksudnya. Jadi ayat hukum yang ini tadi dinasakh, hukumnya diganti. Ya, cuma dia dikisos. Nah, jadi nanti dia tidak kekal di neraka. Wala yusamma wa bayyana sunnah anna bainal abdi wal khata' qatlan yusamma sibul amad. Kemudian ada diterangkan di dalam hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, pembunuhan itu ada sengaja, ada tidak sengaja atau keliru, ada tengah-tengah. Tengah-tengahnya apa? Sibhul abdi, mirip sengaja. Kalau memang tak sengaja kan dia nembak tupai dus kena orang mati, itu namanya khata', keliru, salah tembak, tak ada sengaja sama sekali, tak ada. Ada nih sekarang yang sibhul amdi, jadi dia mirip dengan sengaja. Wa huwa ayyaqtulahu bima la yuqtalu ghaliban. Yaitu gimana nih? Yaitu membunuh orang dengan sesuatu yang biasanya itu tidak mematikan. Umpamanya nih, digeram sama orang, dipegang botol, lempar. Wah. Biasanya orang nih kalau dilempar pakai gini mati tak? Tak mati kan? Tak mati. Digeram, marah, buang, lempar, kena sini. Biasanya kena inilah tak mati lah, biasanya sakit gitu. Tapi tahu-tahu ditumpuk terus tahapul terjadi mati. Ini namanya sibul amdi, dia semacam sengaja. Kalau pakai parang lempar parang memang matilah, parang itu memang mematikan. Tapi kalau botol air mineral dilemparkan biasanya tak mati nih, tapi kok mati, ini namanya sibhul amdi. Serupa dengan sengaja. Fala qisas bihi, yang seperti itu tidak ada kisos, jadi tidak dihukum bunuh. Baliyatul kal amdi fisibah, tetapi cukup membayar diyat seperti yang kemudian sengaja dan yang keliru. Wal khata' bitakjil wal habal wa wal amdu awla bil kafarah min al khata', ya membunuh yang mirip disengaja dan kemudian yang disengaja itu lebih utama untuk membayar kafarah daripada yang keliru. Wallahu a'lam. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.